Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan akhirat. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi soft depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Kemudian selanjutnya DKM Baitul Tamam telah memulai kegiatan santunan kepada pesantren Tahfidz Yatim atau du'afa yang diasramakan. Santunan dalam bentuk sembako serta sejumlah uang tunai pada Yayasan Amal Soleh Al Mubarok Masjid Fatmah binti Ahmad yang beralamat di Jalan Raya Sukatani, Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Kegiatan bakti sosial ini insya Allah akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Untuk itu kami sangat berharap partisipasi para jamaah yang ingin ikut membantu saudara-saudara kita yatim atau du'afa yang sedang menuntut ilmu di Pondok Tahfidz ini. Semoga diberi kemudahan dan kelapangan bagi para jamaah untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program DKM, yaitu Betahin, belajar tahsin internal. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Senin dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung langsung dapat streaming di channel YouTube DKM Baitul Tamam. Selanjutnya untuk kas masjid per 19 September 2025, pemasukan Rp2.951.000, pengeluaran Rp7.429.000 serta kas Rp13.709.298. Kemudian maklumat yang terakhir di sini kami akan membacakan petugas pada Jumat ini yang bertindak sebagai muazin, yaitu Saudara Hasan Suhardiman. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Abu Naufal dengan tema tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, rezeki makanan minuman, dan tentunya yang luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat tersebut kita jadikan momentum di masjid yang mulia ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah tidak melihat jabatan, tidak melihat kekuasaan, kemewahan, harta dan sebagainya. Namun Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam tercurah pada uswatul ummah, qaidul mujahidin qudwatul hasanah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang selalu istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Rabiul Awal ini dikenal dengan Maulid atau kelahiran di tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan banyak di masjid, di musola mereka memperingati kelahiran Rasulullah dalam rangka mengingat kembali kepada Rasulnya 1400 tahun yang lalu. Ya. Karena karakter orang-orang mukmin senantiasa beriman kepada hal yang gaib. Ya. Mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu shalah. Mereka yang senantiasa orang-orang beriman kepada yang gaib, dan mereka senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan pada saat ini Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaib. Kita tidak pernah melihat wajah beliau, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, dengan Al-Quran dan sunnah beliau, hingga akhir ini kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan senantiasa kalimat syahadat, bukan hanya ketika kita belum dilahirkan, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, maka kita menyatakan diri bahwa Allah lah Tuhan kita. Kita jaga fitrah kita dengan senantiasa bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada al-muqtaddayat al-iman, ada konsekuensi iman ketika kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai bentuk apa? Ketakwaan, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah maklum dalam surat Ali Imran ayat 31. Ketika Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah ya Rasul, jika umatmu mencintai Allah, maka fattabi'uni, katakanlah ikuti aku. Ya. Yuhibbukumullah, konsekuensinya Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan senantiasa menghapus dosa-dosa kita. Maka pertama kewajiban kita bersyahadah kepada Rasulullah adalah bagaimana kita taat. Sami'na wa ata'na. Apa yang termaktub yang dibawa oleh Rasulullah itu Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jaminan kebahagiaan dunia akhirat. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama qaulal mu'minin, sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin yang ketika idza du'u ilallah wa rasulih, ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyakuma bainahum. Bagaimana Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu masuk dalam kehidupan mereka. Apakah itu muamalatnya, apakah itu ibadahnya, apakah itu keamanannya, sosialnya, dan lain sebagainya, hubungan masyarakat, harus referensinya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan karakter mukmin ketika seperti itu, mereka berkata ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya sukses dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita pastikan bahwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada hal yang gaib. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu kita pastikan dalam kehidupan kita. Ibadah kita, salat kita laksanakan. Di frame dengan rukun iman, di frame dengan rukun Islam, semuanya kita laksanakan sampai pergi haji, sampai iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tidak ada keraguan di dalamnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Rasul, ketika Rasul mengatakan dalam hadis arba'in, beliau mengatakan, ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang kepada kalian, jauhkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Maka poin yang kedua adalah bagaimana kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melakukan
perintah Al-Quran ataupun sunnah-sunnah beliau, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka fi kulli maidan, dalam setiap aspek kehidupan kita, ketika dalam hal muamalat misalnya, ya, bagaimana kita bertransaksi apapun pekerjaan yang halal, transaksinya adalah transaksi yang sesuai dengan syariat. Kita jauhi riba, ya. Ya, karena riba itu sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, umat Rasulullah, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, Allah menegur, memperingatkan orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta riba baik kecil ataupun ad'afa, berlebih atau berlipat ganda. Maka kita pastikan dalam kehidupan kita, selain kita taat kepada Allah, juga apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita berusaha seoptimal mungkin untuk menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah, ya, sudah termafhum kita bagaimana ketika tentang harta misalnya, kita pastikan harta kita adalah sebagaimana Rasul mengatakan, mendapatkannya dengan cara-cara yang halal. Ya, karena itu akan menjadi suatu pertanyaan. Ketika seorang hamba sebelum melewati shiratul mustaqim, dia akan ditanyakan empat macam perkara. Salah satunya perkaranya adalah tentang mali, an-malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan untuk apa ia habiskan, dia belanjakan. Ya, maka dalam Al-Qur'an berkaitan dengan jis, zakat, infak dan sedekah, kita pastikan bahwa ketika harta kita sudah mencapai, ya, yang sudah Allah tetapkan, ya, maka kita keluarkan infaknya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita banyak memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lengkapi adalah salawat sebagaimana kita di tahiyat awal ketika duduk tasyahud ataupun di tahiyat akhir. Ketika bersalawat namanya salawat Ibrahim. Karena di situ ada kalimat Ibrahim. Ya, Bapak tauhid, Nabi tauhid Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam hadis Rasul mengatakan, man sholla alaihi salatan wahidah, seseorang yang bersalawat, kata Rasul, kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asra, Allah akan membalas dengan 10 kali salawat kepada hamba tersebut. Dan ini wajib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Lagi-lagi orang-orang beriman disebut ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang penuh keikhlasan, penuh ketawaduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau telah meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita patut untuk bagaimana berbahagia karena Rasulullah, dan kita memuliakan beliau dengan bersalawat kepadanya. Dan banyak dalam hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Siti Aisyah sedang menenun dengan jarumnya, menjahit pakaiannya, terjatuh, mati lampu lilinnya mati, kemudian jarumnya jatuh. Pada saat itu Rasul masuk ke kamar, bercahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya hingga kamar itu terang, dan kemudian Siti Aisyah menemukan jarumnya dan menjahit kembali dan berkata kepada Rasulullah, Masya Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu sangat bercahaya, gitu kan. Kemudian Rasul mengatakan, nanti ada seorang hamba yang tidak akan melihat aku, cahayaku, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis yang lain seperti hadis al-bakhil, kata Rasulullah, orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, apa? Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi seseorang, kata Rasulullah, al-bakhil. Jadi bakhil itu bukan tentang harta saja, bakhil itu tentang sholawat dalam hadis ini.
seseorang dianggap bakhil oleh Rasulullah, yaitu ketika dinamakan, disebut namaku kata Rasulullah, dia tidak bersalawat kepadaku. Dan bagaimana jadinya jamaah ketika Rasul, orang tersebut tidak melihat cahaya Rasulullah? Artinya apa? Di hari kiamat dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mendapat syafaat dari Rasulullah? Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan fi yaumil Jumat dalam hadis yang lain, salawat seorang hamba, satu salawat akan disampaikan oleh malaikat. Bahkan tu'radu alayya kata Rasulullah, salawatnya itu langsung disampaikan kepada Rasulullah. Artinya apa? Ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah, Rasul mengenal orang tersebut dan insya Allah dengan keyakinan hamba tersebut akan mendapatkan syafaat di mana ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka jamaah jangan pelit-pelit. Paling tidak dalam hadis yang lain 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Dalam hadis Rasul mengatakan dia akan mendapat syafaatku. Buktinya apa? Hal ini pun terbukti di zaman Rasulullah. Ada seseorang sampai Rasul mendengar tersebut, seorang Muslim diakui bahwa seekor untanya itu milik orang Yahudi pada saat itu. Dia mendapat teman saksinya yang munafik. Yahudi kan munafik juga seperti itu. Bahwa ini ada 4 saksi bahwa ini adalah unta aku gitu kan. Tak berdaya, dia sendirian. Kemudian hampir-hampir Rasulullah menyerahkan unta itu kepada Yahudi dan hampir-hampir orang Muslim ini dipotong tangannya karena mencuri. Namun sebelumnya dia berdoa kepada Allah, seorang Muslim ini, ya Allah, berikan hamba pertolongan pada saat itu dan keyakinan penuh, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebenarnya adalah untaku. Maka sebagai bukti, ya Allah, tanyakan langsung kepada unta tersebut. Pada saat itu Rasulullah langsung menanyakan kepada unta tersebut, benarkah engkau milik si fulan Muslim ini? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya benar aku milik dia. Masya Allah. Sampai ditanyakan, Allah langsung mengabulkan doamu. Amalan apa yang engkau sudah lakukan? Wahai sahabat, wahai seseorang yang Muslim. Seorang tersebut mengatakan bahwa, ya Rasulullah, sebelum tidur aku bersalawat 10 kali kepadamu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatannya sangat sepele, bersalawat hanya beberapa menit. Tapi ketika Allah tidak memberikan taufik dan hidayah, sungguh berat karena kehidupan ini banyak sekali menyita kita kepada kehidupan dunia yang menipu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah contoh yang mungkin juga kita telah mendapatkan informasi bahwa pada saat orang-orang Palestina yang hampir 2 tahun dia, bahkan informasinya sudah 65.000 yang syahid fisabilillah di jalan Allah, dan banyak yang ribuan yang luka-luka karena memang betapa luar biasa kebiadaban, kezaliman Yahudi Israel di Palestina. Bahkan pada hari ini pun mereka menempatkan bom-bom, roket dan sebagainya dari pesawat, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang syahid di reruntuhan. Kemudian ketika mau dikafankan, dimandikan, dia mendapatkan sebuah secari kertas. Salah satunya adalah taubat harian dia selama 1 pekan.
Ya, ketika dia lalai tidak sholat tahajud, ketika dia lalai tidak kurang membaca Al-Quran, bahkan di hari Jumat dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah hambamu. Ya, seorang pemuda ya, yang umur 16-17 tahun. Ampunilah aku ya Allah di hari Jumat ini ya Allah, karena aku hanya bersalawat 300 kali. Bersalawat 300 kali, pemuda ini menyesal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah senantiasa memberikan karunia taufik hidayah hingga kita pada akhirnya sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan dalam juga menunaikan, mengihyakan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin في غزة في يمن في سوريا في كل مكان وفي كل زمن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم واستقيموا وتعدلوا فإنها من تمام الصلاة. Rapat dan lurus merupakan kesempurnaan salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.